Perkenalkan, nama saya Odiana Cimbes SPD dengan NIM E4R12410328. Saya mahasiswa di PPG dalam jabatan Piloting 3 tahun 2024 di LPTK Universitas Mataram. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Bu. Apa kabar? Baik. Masih semangat? Masih. Silakan satu orang berdoa. Bisa. Ibu guru dan teman-teman, mari kita berdoa. Bapa Putra Kudus, amin. Doa pagi. Silakan. Terima kasih. Oke, sebelum saya mulai, saya absen dulu. Yang tidak hadir, orang. Siapa? Ya, sekarang. Alasan? Masih izin? Ya, Siapa lagi? Yesus Stefan Putra. Alasan? Albam. Ada lagi? Ya, Baik, sebelum kita lanjut, kita ice breaking dulu. Semuanya berdiri. Tepuk semangat. Dan Dingin, dulu, dalam dingin, dulu, selanjutnya itu menyanyikan sebuah lagu wajib nasional, lagu Satu Nusa Satu Bangsa. kita bila satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita bela bersama. Oke, silakan duduk. terima kasih. Sebelumnya kamu sudah belajar tentang bilangan pecahan? Sudah. Sudah? Sudah. Oke, bilangan pecahan. Ada yang tahu? Bilangan yang merupakan sebagian dari keseluruhan. Bagian dari keseluruhan yang memiliki dua bagian tetap, yaitu pembilang dan penyebut. Pembilangnya itu adalah bagian di atas yang mempunyai bagian yang dipilih. Sedangkan penyebutnya itu bagian yang di bawah itu adalah bagian keseluruhannya. Oke, saya bertanya lagi. Apa yang kalian lakukan dengan menyederhanakan dua buah perbandingan dalam bentuk pecahan? Siapa yang tahu? Ya, tahu. Dengan cara membagikan dengan bilangan yang tepat. Oke, ada lagi? Nisi? Dengan cara Membagikan pembilang dan penyebut dengan bilangan positif yang sama sampai habis. sampai habis dibagi. Oke. Langkah yang kita lakukan untuk menyederhanakan dua buah perbandingan dalam bentuk pecahan itu adalah dengan membagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan bulat positif yang sama sampai habis dibagi. Contohnya 20/15. Bisa tidak habis dibagi? Bisa. Habis dibagi berapa di sini? 5. Habis dibagi 5 jadinya 4/3. berapa? 4/3. Ini habis dibagi 5, ini di bawah juga habis dibagi 5, maka hasilnya sama dengan 4/3. berarti 3. habis dibagi yaitu atau bisa disederhanakan dengan 4 dari 20/15. Oke,
belajar dengan baik, kalian pasti bisa menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan perbandingan senilai. Oke. Sekarang langkah-langkah kegiatan kita yang pertama adalah mengamati sebuah video. Terus yang kedua diskusi bersama dengan sekelompok. Kemudian kalian presentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Oke. Terus penilaiannya ada penilaian sikap saat observasi, pengetahuan, ada soal berupa soal yang diberi, soal latihan, ada soal evaluasi. Terus yang ketiga keterampilan yaitu keterampilan dalam menjawab soal. Oke. Ini ada sebuah video. Terus kalian akan penasaran apa sih perbandingan senilai itu? Yang bagaimana modelnya? Silakan simak video berikut. Oke, ini videonya. Silakan perhatikan baik-baik videonya. Perhatikan baik-baik. Anda adalah seorang pengusaha di bidang transportasi. Saat ini, Pak Ando memiliki 8 mobil tersendiri yang digunakan untuk mengantar dan menjemput anak-anak sekolah. Biasanya, untuk mengantar atau menjadikan satu mobil tersendiri akan membuat 5 orang. Selanjutnya, perhatikan ya ilustrasi berikut. Nah, simaklah pertanyaan pada video. Lihat baik-baik. Di bawahnya ada 2, di atas ada 1. Oke. Pertanyaannya, lihat di sini. Jika ada 45 siswa yang hendak diantar dalam waktu bersamaan, berapa banyak mobil minibus yang perlu ditambah oleh Pak Agung? Sudah jelas videonya? Sudah. Oke. Sekarang kalian duduk berkelompok. Kelompoknya, ini nama kelompoknya. Silakan duduk berkelompok.
kepada teman saya Adit waktu dan kesempatan saya berikan. Oke, silakan. Terima kasih kepada teman saya Anton yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya. Saya akan langsung membacakan puisi. Oke, silakan. Tetapi satu bus ada 5 siswa, 2 bus ada 10 siswa. Pertanyaannya, jika ada 45 siswa, berapa minibus yang harus disiapkan oleh Pak Manto? Oke. 2. Pajak bus. Cepat, dengar sini. Pajak siswa 5. Dengar jawaban 2 teman. bus pajak siswa titik N pajak siswa 45. 5 berbanding 1, 10 berbanding 2, 45 berbanding N. Oke. Itu perbandingannya. 5 berbanding 1 sama dengan 45 berbanding N. Oke. 45 kali 45, 1 kali 45 sama dengan 45 kali N. N kali 5 sama dengan 5N. Sama dengan 45 per N, maka N sama dengan 9. Maka minibus yang harus ditambahkan Pak Anto adalah 9 minibus. Jika variabel yang satu bertambah, maka variabel yang lain juga ikut bertambah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok satu. Rekan dari kelompok satu tadi, apakah ini benar urutannya atau bagaimana? Silakan. Ada kelompok lain yang berkomentar? Ada? Tidak ada? Tidak ada. Apakah ini benar? Lihat baik-baik. Ini dari maksudnya jawabannya tadi. Coba kalian lihat baik-baik di dalam. Ini perbandingannya. Apa beri komentar di sini? Hah? Ada? Oke, ini jawaban dari kelompok satu. Tetap jawabannya 9, tapi prosesnya masih salah. Beri aplaus kepada teman-teman. Yang kami itu kelompok 2. Silakan. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Selamat pagi, Aji. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Oke. Ya, silakan. Kepada teman kami simak kita kesempatan saya berikan. Oke. Terima kasih kepada teman saya Alin yang telah memberikan saya kesempatan. Oke, 1. Diketahui satu bus membawa 5 orang siswa. Yang lain dengar. 2 bus membawa 10 orang siswa. Ditanya, titik-titik bus membawa 45 orang siswa. 2. Oke. Banyak siswa 5, banyak bus 1. Banyak siswa 10, banyak bus 2. Banyak siswa 45, banyak bus titik-titik N. 3. Oke. 5 berbanding 1, 10 berbanding 2, 45 berbanding N. 4. Oke. 5 berbanding 1 sama dengan 45 berbanding N. Oke. 5 kali N sama dengan 1 kali 45. 5 kali N sama dengan 5N. 1 kali 45 sama dengan 45. 5N sama dengan 45. N sama dengan 45 berbanding 5. N sama dengan 9. Jika variabel 1 bertambah, maka variabel lainnya ikut bertambah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, silakan kembali. Yang itu kelompok 3. Kelompok 3 silakan. Ya, terima kasih kepada teman saya Rinel yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya. Saya akan membacakan materi. 1. Diketahui satu bus 5 orang siswa, 2 bus 10 orang siswa. Ditanya, jika ada 45 siswa, berapakah bus yang dibutuhkan Pak Anto? 2. Oke. Banyak siswa 5 orang, banyak bus 1 bus. Oke. Banyak siswa 10 orang, banyak bus 2 bus. Oke. Banyak siswa 45 orang, titik-titik N bus. Oke. 3. Perbandingan 5 berbanding 1, 10 berbanding 2, 45 berbanding N. Oke.
5 berbanding 1 sama dengan 45 berbanding N. 5 berbanding N sama dengan 45 berbanding 1. 5 kali N sama dengan 45 kali 1. 5N sama dengan 45, maka N sama dengan 9. Jadi bus yang dibutuhkan Pak Anto yaitu 9 bus. 5. Perbandingan senilai yaitu jika variabel pertama bertambah maka variabel lainnya akan bertambah. Sebaliknya jika variabel pertama berkurang maka variabel lainnya juga berkurang. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan tanggapi apakah ini benar? Silakan kembali ke tempat. Yang berikut kelompok 4. Silakan. Terima kasih kepada teman saya Rehan yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya. Oke. 1. Pak Anto memiliki 8 bus untuk memuat siswa. 1 bus 5 siswa, 2 bus 10 siswa. Ditanya, jika ada 45 siswa yang hendak diantar dalam waktu bersamaan, berapa banyak minibus yang disediakan Pak Anto? Diketahui, minibus yang disediakan Pak Anto adalah titik N. 2. Banyak bus 1 bus, banyak siswa 5 siswa. Banyak bus 2 bus, banyak siswa 10 siswa. Banyak bus titik N bus, banyak siswa 45 siswa. 3. 5 berbanding 1, 10 berbanding 2, 45 berbanding N. 4. Jika ada 45 siswa, maka bus yang disediakan Pak Anto adalah 5 berbanding 1 sama dengan 45 berbanding N. 5 kali N sama dengan 45 kali 1. 5N sama dengan 45 per 5 sama dengan N sama dengan 9. Maka bus yang disediakan Pak Anto adalah 9 bus. 5. Jika variabel 1 bertambah, maka variabel lainnya ikut bertambah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, semuanya jawabannya benar, tapi prosesnya berbeda. Kelompok 5. Ya. 1. Diketahui 1 bus membawa 5 siswa, 2 bus membawa 10 siswa. Ditanya, jika ada 45 siswa, berapa minibus yang disediakan Pak Anto? Banyak siswa, banyak bus. 1 bus 5 siswa, 2 bus 10 siswa. Banyak bus titik N, banyak siswa titik 45. 5 berbanding 1, 10 berbanding 2, 45 berbanding N. 5 berbanding 1 sama dengan 45 berbanding N. 5 kali N sama dengan 1 kali 45. 5N sama dengan 45 per 5 N sama dengan 9. Jadi mobil yang disediakan Pak Anto untuk mengantar siswa ke sekolah 9 bus. Yang kami pahami tentang perbandingan senilai adalah jika variabel satunya bertambah, maka variabel lainnya bertambah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 5. Jawabannya benar, tapi prosesnya yang berbeda. Silakan beri aplaus kepada kelompok. Saya akan merumuskan jawaban dari kalian. Yang diketahui di sini 1 bus 5 siswa. 5 siswa. 2 bus 10 siswa. Oke. Terus pertanyaannya, titik bus sama dengan 45 siswa. Atau berapa bis yang disediakan oleh Pak Anto jika jumlah siswanya 45? Atau jika terdapat 45 siswa, berapa bis yang disediakan oleh Pak Anto? Terus yang berikut buat tabel. Di sini banyak di sini banyak 1 bus 5 orang. 2 bus 10. Terus titik bus 45 orang. Oke. Yang berikut, langkah yang ketiga adalah kita buat perbandingannya. Yang pertama 5 berbanding 1. Terus 10
45. 5 kali N berapa? 5N. 1 kali 45? 45. Berarti N sama dengan 9. 45 bagi 5 sama dengan 9. Ini memecahkan masalahnya. Jadi bahan disediakan oleh Pak Anto adalah 9. Oke, jadi kesimpulannya di situ yang kalian pahami di situ adalah jika variabel 1 bertambah, maka variabel yang lain juga ikut bertambah. Intinya di sini adalah kalian dapat menentukan hubungan antara banyak bis, banyak siswa. Paham? Paham? Oke. Memahaminya, apakah kalian sudah paham betul? Saya akan bagikan ini soalnya. Silakan kalian kerja. Waktunya 7 menit. Silakan kalian kerjakan. Tulis nama di atasnya. Ya, yang sudah kumpul. Jangan lupa tulis nama di atasnya. Tulis nama. Yang sudah kumpul. Silakan. Yang sudah kumpul. Oke, yang belum silakan. Bukan. Sudah di belakang. Tulis nama. Oke, sudah? Sudah? Tulis nama di atas. Ya, tulis nama di atas. Oke, coba kita perhatikan ke depan. Kesimpulannya, perbandingan senilai itu adalah perbandingan yang apabila nilai dari suatu besaran makin besar atau bertambah, maka nilai variabel yang lainnya juga ikut bertambah. Dan sebaliknya, apabila nilai dari suatu besaran semakin kecil, maka nilai besaran yang lainnya pun akan semakin kecil. Oke, konsep perbandingan senilai itu sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari.
Yang di luar kali di luar, paham? Oke. Apakah kamu merasa senang dengan kegiatan yang dilakukan hari ini? Senang. Senang? Senang. Yang kedua, apakah kamu memahami dengan jelas konsep perbandingan nilai yang disampaikan? Jelas. Jelas. Terus yang ketiga, apakah kamu mengalami kesulitan? Tidak. Kalau begitu sekarang untuk materi selanjutnya tentang perbandingan terbalik nilai. Oke, sebelum kita istirahat dan kita mengakhiri dengan satu orang kedua, semuanya berdiri. Silakan kita satu orang kedua. Oke, ini ya. Sudah teman-teman, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Bapa kami, Oke, silakan.